Shalom Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar gereja bisa datang ke dalam gereja ya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang juga Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa menempati tempat duduk yang kosong yang berada di depan. Sehingga bangku depan bisa terisi terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita pindah yang duduknya di belakang bisa ke depan sedikit ya. Supaya bisa terisi yang depannya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh sejenak Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di hari Minggu ini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, beribadah bersama Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk benar-benar memuji dan muliakan nama-Mu. Kami mau tanggalkan beban kami Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu tetap berdiri, kita mau
nyanyikan satu lagu karena ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Kita mau nyanyikan dengan sukacita Hari Merdeka. Kita pujikan dari awal. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara. Kita tetap setia membela negara, kita. Merdeka Bapak Ibu? Kurang keras, merdeka? Saya persilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, ini adalah hari yang spesial ya. Mungkin beberapa tahun ke belakang kita merayakan 17-an itu tepat di hari Minggu. Berapa tahun yang lalu ya kira-kira. Dan sekarang ini adalah hari spesial di mana 17-an itu kita rayakan tepat di hari Minggu. Ya, maka dari itu tadi kita sudah nyanyikan Indonesia Raya bahkan Hari Merdeka. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Mari kita memuji betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Alangkah indah pagi berkah, bermadi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Katakan sekali lagi, itu semua berkat. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Tiba saatnya kita akan membacakan Alkitab dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan membacakannya bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kita akan membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba yang tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saya tadi pagi baru aja kayak tiba-tiba gitu, sekelebat gitu. Apa ya? Bukan kepikiran sih, kayak terlewat selintas begitu saja. Ternyata negara Indonesia ini dan kita itu memiliki kesamaan. Kira-kira kesamaannya apa Bapak Ibu? Ternyata kesamaannya terletak pada pengorbanan. Negara Indonesia ini terbentuk karena pengorbanan para pahlawan terdahulu kita. Sampai mengorbankan darah, mungkin nyawa mereka untuk bertaruh ya, untuk memerdekakan bangsa ini. Sedangkan kita, kesamaannya adalah kita juga ada sampai sekarang ini karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi mungkin ada kesamaannya ya, sama-sama ada pengorbanan. Dan itu pengorbanannya enggak kecil, besar. Dan kita mau bawa setiap doa kita untuk negara ini, agar negara ini apapun yang pemerintah lakukan, kebijakan-kebijakan yang pemerintah tetapkan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa ini, tempat kita tinggal, tempat kita berdiri, agar pengorbanan pahlawan-pahlawan kita terdahulu tidak sia-sia. Dan negara ini tetap ada, tetap berdiri, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikembangkan oleh kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa. Mari kita bawa syukur kita bawa doa kita ini untuk bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
untuk bangkit berdiri. Katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, kami tahu hati-Mu. Kami tahu hati-Mu, Tuhan, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Katakan, hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bersyafaat yang akan dilayani oleh Diakon Sri Dadi. Persilakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu di tengah-tengah negeri kami, ya Tuhan. Kiranya nama-Mu diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah negeri kami yang kami cintai. Tuhan, kami berdoa juga, dimuliakanlah nama-Mu di tengah-tengah hidup kami dari hari ke sehari. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, apapun yang sedang kami lakukan, ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Kami memohon kiranya di dalam rumah tangga kami masing-masing, dikuduskanlah nama-Mu. Mampukan kami untuk berjalan di bumi ini menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama-Mu diagungkan di tengah-tengah kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu di tengah-tengah keluarga kami. Juga Tuhan, di tengah-tengah saudara-saudara kami yang lain yang belum mengenal namamu, kiranya pada suatu saat nanti ya Bapa, mereka mengenal juru selamat yang sejati. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa, kami berdoa dan memohon kepadamu, dikuduskanlah namamu di dalam pikiran kami, di dalam tujuan-tujuan hidup kami. Dikuduskanlah namamu di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dikuduskanlah namamu di dalam setiap tutur kata kami, supaya namamu diagungkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang Maha Agung, datanglah kerajaanmu di Indonesia ini. Kiranya pemerintahanmu ya Tuhan, kuasamu dinyatakan di tengah-tengah negeri ini, sehingga negeri ini mengalami kedamaian dan kemakmuran oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Datanglah kerajaanmu di tengah-tengah keluarga kami, supaya sungguh ya Tuhan, di dalam kami membangun keluarga kami tetap memandang kepadamu dan ingat bahwa Tuhanlah yang memiliki kuasa atas kami. Bapa yang di surga, datanglah kerajaanmu di tengah-tengah pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, kiranya sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga setiap langkah-langkah hidup kami menyatakan bahwa kuasa Tuhanlah yang mengatur hidup kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pikiran kami, di dalam setiap tutur kata kami, supaya sungguh Tuhan semuanya dikontrol, diatur, diarahkan, diawasi oleh kuasa Bapa yang Maha Agung. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di negeri kami ya Tuhan, Indonesia ini. Jadilah kehendak-Mu di dalam rumah tangga kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, seperti kehendak Tuhan jadi di surga. Demikian pula dalam setiap tutur kata kami ya Tuhan, kami hanya menyatakan kehendak-Mu, karena kami tahu Tuhan telah memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kami. Maka kami datang Bapa, menyerahkan seluruh kehendak kami, pikiran kami, rencana-rencana kami kepadamu, supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Bapa, berkatilah negeri ini dengan kemakmuran. Berikanlah setiap bangsa kami, setiap pribadi-pribadinya, rezeki kami yang secukupnya pada hari ini. Kiranya kami semua Tuhan menikmati setiap berkat yang datang daripada-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, supaya kami benar-benar menikmati akan kasih karunia Bapa, kasih yang luar biasa. Bapa, ampunilah akan segala kesalahan kami, kesalahan saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di pemerintahan. Bapa, ampunilah mereka akan kesalahan mereka, sebagaimana juga Tuhan telah mengampuni kami. Demikianlah kiranya kami semua saling mengampuni. Adakanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia ini.
di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin negara kami, supaya negara kami tidak mengalami kericuhan yang tidak diperlukan. Tolonglah kami untuk tidak saling mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan ataupun kelompok, tapi kami mementingkan rencana Allah bagi negeri ini, rencana-Mu sendiri ya Tuhan untuk negeri ini. Kami tahu bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Semuanya datangnya daripada-Mu. Ampunilah akan segala pelanggaran-pelanggaran kami dengan mengabaikan Engkau di dalam setiap keputusan kami semua. Bapa, ampunilah kami. Dan janganlah membuat kami semuanya terjatuh di dalam pencobaan. Tetapi Bapa, lepaskanlah dari kami semua hal-hal yang jahat, baik pikiran-pikiran jahat, rencana-rencana jahat, kekuatan-kekuatan jahat. Kiranya semuanya Tuhan singkirkan dari negeri kami, dari rumah tangga kami, dari pikiran-pikiran kami, dari hidup kami. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala kejahatan. Kiranya semuanya itu menyingkir dari negeri kami, dari kehidupan kami, supaya nama-Mu diagungkan di tengah-tengah kami. Terutama untuk Indonesia ini ya Tuhan, yang hari ini mencapai usia 80 tahun. Kiranya kami semua Tuhan menyadari bahwa karena kasih sayang-Mu kami sampai pada hari ini. Kiranya bangsa Indonesia hari ini mengucapkan syukur kepada-Mu, bukan hanya untuk bersukacita semata-mata, namun benar-benar sukacita kami naik di hadapan hadirat Bapa yang Maha Agung. Karena rasa syukur kami, Tuhan memeliharakan negara kami sampai hari ini. Kami menyampaikan seluruh doa kami ini karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, Engkaulah yang mempunyai kami, Engkaulah yang mempunyai kuasa, dan Engkaulah yang memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Diakon Sri Dadi yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Masih sukacita Bapak Ibu? Masih semangat? Saya tes ya. Merdeka? Kurang kencang. Merdeka? Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ku kan bangkit. Sekaranglah waktunya.
Boleh bersukacita kembali memuji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekarang waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Katakan sekali lagi, katakan Dialah Allah, Allah. Beri kemuliaan kita untuk Tuhan kita. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan yang akan dilayani oleh Saudari Vega dan juga Angel. Saudari Meli akan membantu kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau memberikan persepuluhan dan persembahan kami. Mari berkati supaya kami memberikan dengan hati yang tulus Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kami. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Angel, Vega dan juga Yemima. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Kemerdekaan Sejati, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian solo. Dipersilakan.
Selamat siang, Salam. Yosua, Anta ilahi, bika sapia al-wahid, Anta hidup nafsi abadan. Yosua, Aisadu amamada ilahi, Satariku bika maliki, Ismuka Yasua kolosi, Urani kuliati, Ta'alam luka ila qalbi, Satariku bika maliki, Urani akan sabakaya, Utabikalil ahabi, Yosua, Anta ilahi, bika sapia al-wahid, Anta habib nafsi abadan. Yosua, Anta dan Bani Lismika coba Satariku lisan, Ismuka Yosua kolosi, Quran didupil kuliati, Yosua, Yesus, Engkau Tuhanku, Indamu satu-satunya Pengolai kasihku selamanya. Yosua, Anta menamuri, Anda ilahi, bika sapia al-wahid, Anta habib nafsi abadan. Dan Bani Lismika coba Satariku lisan, Ismuka Yosua kolosi, Urani dupil kuliati,
Ya. Ya. Itu tadi lagu judulnya Yesua Anta Ilahi. Ya, bahasa Arab. Ya. Jadi Yesus engkau Tuhanku, ya, Yesua Anta Ilahi. Ya, untungnya tadi teksnya seperti tadi. Ya, bagaimana Yesus Tuhan kita? Ya, itu bisa dilihat di YouTube, ya, sehingga kita mengerti makna pesan lagu itu. Ya, pas 80 tahun kita memperingati HUT RI hari ini. Ya. Saya memberi tema kemerdekaan sejati. Selama 80 tahun ini negara kita betul-betul merdeka Bapak Ibu? 100% merdeka? 100% merdeka, Lian? Belum. Ya, hanya di sini, di dalam Yesus Kristus kita mempunyai kemerdekaan sejati 100%. Amin? Ya, meskipun kita sudah 80 tahun merdeka, kita masih dijajah sana sini. Meskipun nggak bawa pedang, nggak bawa senjata, ya, barter politik, negara kita belum bebas. Inilah tugas kita untuk mendoakan seperti pelajaran sekolah minggu hari ini. Mari kita lihat seperti apa kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, membuka hati pikiran kami saat kami akan belajar firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu lebih jelas, kami menerima dan kami siap Engkau berkati. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kemerdekaan sejati. Seperti apa kemerdekaan sejati itu? Mari kita lihat. Ya, di sini, ya. Kita melihat ayat per ayat tadi secara singkat, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Yesus mengajar kepada orang-orang Yahudi di ayat-ayat sebelumnya, orang banyak itu merespon dengan positif. Sehingga apa? Banyak orang percaya kepadanya. Dikatakan episteusan. Itu lebih tepat orang-orang yang baru percaya Yesus. Sering disebut apa? OKB. Apa itu OKB? Orang Kristen baru. Kalau orang Kristen baru biasanya apa? Pemahamannya sering keliru mengikut Kristus. Mari kita lihat dari orang-orang yang baru percaya di sini. Jadi mereka merespon dengan baik. Sehingga Yesus menekankan terus pengajarannya supaya orang Yahudi yang baru percaya itu betul-betul mengalami kebebasan di dalam roh dan kehidupannya di hadapan Tuhan. Mari kita lihat. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya itu, ya, orang yang baru percaya itu, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Artinya orang-orang yang baru percaya itu Yesus tahu masih ada kebimbangan, keraguan. Karena itu Yesus perlu memantapkan, memastikan bagaimana komitmen orang-orang yang baru percaya itu mengikut Kristus. Yaitu jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari kita lihat ayat di sini. Lanjut. Perhatikan di situ, ya. Ini suatu proses, ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, menete, tetap tinggal, dari kata meno. Kamu tetap tinggal dalam firman. Orang-orang yang baru percaya, bahkan orang yang sudah percaya puluhan tahun pun, supaya mendasar mengerti firman Tuhan harus terus tetap tinggal dalam Kristus. Tetap dalam firman. Berikutnya dikatakan, kamu benar-benar adalah muridku. Dikatakan di situ, matetai dari kata matetes. Murid perlu apa? Proses belajar. Tidak ada lulus SD langsung kuliah. Tahap demi tahap meskipun itu ada 1001. Sekolah dasar perlu ditempuh 4 tahun, 3 tahun. Karena anaknya super cerdas, itu 1001. Tapi dalam keberadaan yang lazim, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Itu perlu proses. Karena itu mengikut Kristus perlu proses. Dikatakan kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dikatakan apa? Mengetahui kebenaran. Dikatakan ginoseste dari ginosku. Dan semuanya itu Bapak Ibu tetap dalam firman, ya. Objeknya itu menjadi murid dan mengetahui semuanya bentuknya apa? Present, aktif, interaktif. Artinya apa? Terus menerus tinggal. Setelah dibaptis, saya nggak usah baca Alkitab. Baca Alkitab tiap minggu aja kalau ke gereja. Udah, saya sudah cukup dibaptis saja. Setelah itu enggak usah ke gereja, enggak apa-apa. Itu bertentangan dengan di sini. Tetap dalam firman-Ku. Tetap tinggal terus menerus. Dan menjadi murid siap untuk diproses. Dan orang itu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu apa dampaknya? Orang itu akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Inilah firman Tuhan. Kalau kita tidak tetap tinggal dalam firman, mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus, dan sebagai murid tidak mau belajar, ya udah saudara, itu ada orang 5 tahun baru mengikut Kristus, pertumbuhan rohaninya luar biasa. Tapi orang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Yesus, ya udah, rohaninya suam-suam kuku. Karena apa? Mereka tidak komitmen, tidak tinggal dalam firman. Tidak menjadi murid yang seharusnya mau melakukan proses. Mau juga diproses. Sehingga orang-orang seperti itu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memberikan kemerdekaan kepadanya. Dan disitulah dia akan menemukan kemerdekaan yang sejati. Lanjut. Di sini, ketekunan seorang murid Kristus yang mau dimerdekakan. Di situ mereka harus menjadi murid yang siap diproses. Dan disitulah saat mereka mau diproses, dia akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan membuat dia merdeka. Ini yang Tuhan berikan kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya itu. Tapi apa respon orang-orang Yahudi yang baru percaya itu Bapak Ibu? Dia menerima dengan positif penjelasan Yesus ini?
Jika kamu benar-benar tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Merespon dengan baik? Mari kita lihat respon mereka selanjutnya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ya, mereka belum sepenuhnya memahami firman Tuhan. Tentu kalau orang baru percaya, kalau orang belum dewasa secara rohani, dikasih panggung, dan gak siap akhirnya juga dia akan pergi. Dan juga bisa mempermalukan Tuhan. Bayangkan, kalau orang-orang baru percaya dikasih panggung, belum teruji kesetiaannya, belum teruji pelayanannya. Ada kritikan sedikit, kecewa. Ada tantangan sedikit, mundur. Karena mereka apa? Belum siap menghadapi tantangan, belum teruji. Karena itu mereka menjawab, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Jadi orang-orang Yahudi yang baru percaya ini bisa dikatakan halusinasi. Padahal bangsa itu kondisinya saat dialog dengan Yesus itu kondisinya apa? Sedang menjadi budak, hamba, dijajah bangsa siapa? Romawi. Kok dia mengatakan seperti ini? Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mari kita lihat realitanya. Di sini. Bangsa-bangsa ini yang pernah membuat bangsa Israel mengalami perbudakan. Lihat, Mesir 40 tahun, di Babel ya 70 tahun, di Persia zaman Mordekai, zaman Esther, Yunani abad 3 sebelum Masehi, bagaimana bangsa Israel diporak-porandakan oleh Alexander Agung sebagai Raja Yunani. Terlebih zaman Tuhan Yesus bangsa itu sedang diperbudak, sedang dijajah bangsa Romawi. Kok dia dengan bangganya mengatakan kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kan halu bangsa ini. Lupa nenek moyangnya dan saat mereka berbicara kepada Yesus, bangsa itu sedang diperbudak, dijajah bangsa Romawi. Nah saudara, keberadaan orang-orang yang baru percaya, dia belum mengenali jati diri nenek moyangnya, bahkan keberadaannya sekarang. Karena Yesus menantang mereka. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman, kamu adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Lanjut. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus tidak melihat suatu bangsa itu sedang diperbudak, sedang dijajah bangsa Romawi. Tapi lebih melihat yang lebih jauh di hati orang itu. Yaitu apa? Dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Di sini, ya, jika kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut kita, hati kita dengan segenap hati di situ. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pertanyaannya sekarang bagaimana kehidupan orang-orang Kristen? Betul-betul mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Atau masih dibelenggu oleh dosa? Sehingga tidak bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus yang sejati? Atau orang berpikir, wah kalau beragama itu semakin nggak bisa bergerak leluasa. Kalau saya setia dan taat kepada Kristus, malah hidupku tidak bebas. Melakukan ini salah, itu salah. Siapa yang pernah berpikir itu? Kalau saya setia dan mempercayakan hidup kepada Kristus, malah saya nggak bisa bebas. Nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Itu kan tragis orang seperti itu. Padahal Yesus menawarkan kemerdekaan yang sejati. Yang membuat dia betul-betul 100% dibebaskan dari perbudakan dosa. Banyak orang juga menunda untuk dibaptis. Saya enggak siap Pak, belum siap dibaptis. Nanti takut saya melakukan dosa lagi. Sehingga menunda dan menunda. Apakah seperti itu? Kita sudah mendengar kebenaran di dalam Kristus, lalu kita tunda? Di sini. Berarti kita masih diperbudak di sini. Dosa. Tentu Yesus berkata tegas, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak itulah yang tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Bapak Ibu akan dimerdekakan. Dari ikatan-ikatan dunia sekarang ini, dari kehidupan tradisi yang kelihatannya baik. Contoh ya, keluarga besar kami itu banyak yang belum percaya Yesus. Waktu 40 hari ibu kami kemarin, ya supaya kami bisa pulang, karena 7 hari enggak pulang ya, 40 hari kami enggak bisa pulang, karena bersamaan acara IBYC. Ya, kami minta ya awal Juli aja biar kami bisa pulang 40 harinya. Aduh pasnya itu 25, enggak bisa diotak-atik. Ya, enggak bisa diotak-atik. Ya. Kecuali nanti kalau sudah 100 hari, 1000 hari, bolehlah maju atau mundur. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu saudara, hidup kita kan masih terbelenggu. Apa kata orang? Bahwa niat kita kan syukuran, memuji Tuhan, bukan mendoakan yang mati. Itu hal sepele. Tapi kalau mindset kita, pola pikir kita masih seperti itu, bagaimana kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus? Sehingga itu baku
dan harga mati. Banyak orang Kristen seperti itu. Masih diperbudak tradisi-tradisi yang kelihatannya bagus memelihara nenek moyang kita. Tapi jika Alkitab tidak mengajarkan, bagaimana respon kita? Bahkan di dalam Kristus nggak ada ya, orang Yahudi, orang Yunani, Buddha, orang merdeka, semuanya apa? Sama. Inilah saudara kehebatan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan betul memberikan kemerdekaan yang sejati. Lawan sejati itu apa Bapak Ibu? Apa Pak Sis lawan sejati? Ya, apa? Tidak, ya tidak sejati. Palsu gitu ya, kemerdekaan yang semu. Kelihatannya baik gitu ya. Sering saya katakan gitu ya. Banyak orang Kristen itu masih diperbudak. Kamu orang Jawa harus dapat orang Jawa. Kamu orang Sunda harus dapat orang Sunda. Lian orang Batak harus dapat orang Batak. Itu kan sudah mengkotak-kotakkan. Belum mendapatkan apa? Kemerdekaan yang betul-betul di dalam Kristus. Pak enggak mudah loh Pak seperti itu Pak. Belum dibebaskan belenggu itu. Sampai ada orang gitu ya, pulang ke kampungnya, ya, adat 1000 hari membawa tulang jasadnya ya, yang sudah 1000 hari biasanya dibawa ke Jawa. Biayanya puluhan juta. Itu karena adat tuh. Di sana ada yang memeliharanya. Biaya puluhan juta, 50 juta, 100 juta siap. Enggak punya uang pun sering utang. Demi tradisi itu. Tapi tatkala mensupport pendidikan anaknya males. Banyaklah mindset seperti itu. Sehingga anaknya cuma SMP, cuma SMA. Tapi untuk tradisi nomor 1. Biar enggak kena kutuk Pak, biar diberkati. Apakah diberkati memelihara tradisi? Firman Tuhan kan enggak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tak akan melalui musim-musim kering dalam kehidupannya. Di sini yang harus kita pegang. Karena itulah apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Enggak semu. Enggak 50% merdeka, 50% belum merdeka, tidak. Mari Bapak Ibu, orang-orang yang betul-betul memahami kebenaran, belajar firman Tuhan dengan betul akan dimerdekakan. Ada yang orang salah, diampuni. Orang minta belas kasihan, kita ampuni. Orang menghujat kita, kita ampuni. Kita dimerdekakan. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Di situ, sehingga kita apa? Betul-betul mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Yang terakhir. Mari kita baca ayat di sini. 3, 4. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Mari di sini kita imani ayat di sini. Siapa yang mau diberi kemerdekaan sejati oleh Tuhan di sini, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Di sini proses kita mengalami kemerdekaan sejati, mengimani Yesus Kristus dengan mulut, hati, pikiran kita. Sehingga kita betul-betul menerima kemerdekaan, keselamatan itu dengan kuasa darahnya. Kan tuh hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak yang belum percaya Yesus, silakan berdoa. Sehingga betul-betul dimerdekakan dengan cara dan kuasa Allah. Jika ada Bapak Ibu yang berbuat salah kepada Tuhan, ingin dibebaskan, mengalami freedom, kebebasan di dalam Kristus, silahkan berdoa. Sehingga betul-betul hari ini kita diingatkan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus tidak semu, tapi betul-betul nyata. Mari saudara dikasih Tuhan, kita menundukkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus yang sudah memberi kemerdekaan yang sejati bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu beberapa menit. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang belum mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan datang kepadanya. Katakan kepadanya, aku percaya Yesus. Saya orang berdosa. Saya perlu dimerdekakan Tuhan oleh kuasa-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti hidup kita ingin dimerdekakan. Yesus minta hari ini kita percaya dan taat pada firman-Nya. Sehingga kemerdekaan sejati itu Tuhan akan limpahkan bagi kita. Silakan berdoa. Doakan orang-orang yang mengecewakan saudara. Karena Anda sudah diberi kemerdekaan oleh Kristus. Ampuni mereka, sehingga iblis tidak mendakwa. Sehingga akar pahit itu kita cabut. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara menjadi berkat bagi orang-orang yang mengecewakan saudara. Mari kita doakan pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mungkin dalam kebijakannya belum berpihak bagi kaum minoritas, bagi rakyat. Yang Tuhan ingin kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita menabur kebaikan. Sehingga anak cucu kita kelak 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Melihat kemuliaan Tuhan di negeri yang kita cintai ini. Silakan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus hari ini 80 tahun sudah merdeka. Bapa yang Maha Baik, terima kasih firman-Mu hari ini sudah kami lihat dan kami dengar.
Biarlah kami belajar untuk terus tinggal di dalam Engkau. Sehingga kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang tekun, yang siap Engkau proses. Dan kami mengetahui kebenaran itu Tuhan. Dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami. Sehingga hidup kami jauh dari belenggu-belenggu dosa, kuasa-kuasa jahat. Sehingga kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mensyukuri karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kami semua, baik keluarga kami, baik segenap jemaat-Mu, kota kami, juga bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam putra-Mu, Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa ini. Amin. Mohon kesabarannya sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman. Ya. Silahkan ditampilkan. Kami mengundang Bapak Ibu, ya, Rabu 22 Agustus, persekutuan doa jam 7 sampai jam 8. Ya. Firman Tuhan dilayani oleh Diakon Wardoyo Ruslan. Ya, pengkhotbah minggu depan Bapak Mr. Yuwono. Petugasnya bisa dilihat di sini, ya, sehingga semua WL, singer, pemain musik dan yang lainnya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Nah di sini, ya, minggu ini bersamaan dengan kegiatan BPD HUT GGBI ke-54. Juga ada kegiatan PKMB, ya, juga ada kegiatan WBI siangnya. Ya. Mari kita bijak mengatur waktu, ya, karena dari Rebu sampai Sabtu ada kegiatan untuk petugas ibadah minggu depan, ya. Silakan didiskusikan waktunya yang terbaik, ya. Ibadah pengucapan syukur HUT GGBI ke-54 dan HUT RI ke-80, ya, BPD Jawa Barat di sini besok Jumat 22 Agustus jam 5 sore. Tempat di Gereja Baptis Pertama Bandung. Ya. Silahkan, ya, Bapak Ibu, ya, untuk bisa hadir. Khusus tahun ini dibagi per rayon. Sudah dilihat di grup jemaat, ya, rayon-rayon itu untuk tanggal 22 di GBP itu gereja mana saja sudah dibagi, diinfokan di grup jemaat. Menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Terus persekutuan WBI Sabtu 23, ya, tempat di gereja jam 10. Lanjut. Nah, persekutuan PKMB, PKRB bisa dilihat, ya. Sabtu 23 Agustus jam 5 sore, ya. Renungan Saudara Rahman Pandapotan, ya. Tempat di gereja. Karena itu latihannya, ya, Jumat ada HUT GGBI, Sabtu ada WBI siangnya, sorenya ada PKMB untuk latihan ibadah minggu. Coba, ya, cari waktu yang pas. Mungkin Kamis atau di luar Jumat dan Sabtu. Lanjut. Selamat ulang tahun, ya, Saudara Iramja Agustinus Naibau atau Ucok, 17 Agustus. Ada, Cok? Silakan berdiri, Ucok. Ya. Selamat ulang tahun, Ucok. Yang ke-17, ya. Tuhan Yesus memberkati. Cok, ya? Iya. Ya. 17 Agustus juga Saudari Viola Patrick Agustin. Mbak Viola ada? Mana? Ya, ya. Selamat ulang tahun, Mbak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, nanti ada ucapan syukur, ya, dari keluarga Bu Santo, ya.
bersamaan dengan ulang tahun Mbak Viola. Ya, terus 18 Agustus Bapak Tri Prasetyo. Selamat ulang tahun Pak Tri, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada lagi, teman-teman? Ya. Selamat ulang tahun juga 19 Agustus, Saudara Daniel Saputra Agustian. Bu Santi, sampaikan ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. 21 Agustus, Saudari Yemima Adelia Putri. Yemima, Tuhan berkati. Ya. Ya. 21 Agustus juga Saudari Gabriela Grecia Maranatha. Selamat ulang tahun, Cia. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi minggu ini? Udah ya? Iya. Ya, banyak yang ulang tahun minggu ini. Ya. Ada lagi? Ya. Hari ini kita setelah doa berkat, ya, Mbak Priska ya, panitia sekolah minggu sudah mempersiapkan. Ya. Kita akan persiapan lomba. Ya. Setelah itu kita snack sebentar, lalu persiapan lomba, ya, jam 12 paling enggak sudah selesai. WBI yang WB sudah mempersiapkan makan siang bersama-sama. Jadi semuanya silakan ya ikut lomba. Ya, ini bersama Mbak Priska mana? Di kelasnya masing-masing ya. Untuk lomba yang nanti dilaksanakan setelah ibadah, mungkin nanti akan teman-teman panitia mengarahkan, jadi Bapak Ibu Saudara keluar akan mendapat snack. Kita akan mulai pukul 11 lebih 15 atau kalau kurang lebih bagus ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau misalnya mau ganti baju dipersilahkan jam 11 lewat 15 kita sudah memulai lombanya. Jadi kita akan berkumpul di halaman yang sudah di clear area yang ada di samping gereja. Nanti Bapak Ibu Saudara berkumpul bersama untuk menyaksikan acara lomba. Terima kasih Pak. Ya, kami undang semuanya berdiri, mari kita mohon berkat kepada Bapa di surga. Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turunkan. Dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, memberkati kami semua hari ini, esok, sampai Engkau datang menjemput kami. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan menyinari. Memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali bersaat teduh sejenak. Dan setelah itu bisa nanti ke halaman yang akan dipandu oleh teman-teman dari panitia.